Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Dun Sanak Minang. Waduh, senang banget nih. Hari ini saya kembali hadir dalam program terbaru dari TVRI Sumatera Barat, yaitu podcast TVRI Sumatera Barat bersama aku, Lydia, dan rekan saya. Iya, Kak Lydia. Silakan. Terima kasih udah mengundang saya di sini ya. Kok mengundang sih? Kalau mengundang itu narasumber. Loh, saya bukan narsum di sini. Kalau lu di sini host. Oh, gua host juga. Host, bukan narasumber. Ternyata Salah. gua butuh kerjaan ya. Salah, emang kerja di sini. Oh, Sadi. gua host juga, gua menemani. Aku. Oh. Menemani gue maksudnya. Gua manggil Lydia aja nih. Emang kenapa? Ya kan secara kalau dilihat dari face nih usia jauh banget ya. Coba dilihat dari layar. Face-nya kira-kira yang tua mana sih? Gue apa lu gitu? Oh, main fisik ya. Enggak, manggil D aja. Oh, iya, manggil Bang. Lydia aja. Oh iya, oke, baik. Sadik, makasih lo ya udah nemenin gue di sini jadi host podcast TVRI Sumatera Barat. Iya. Sampai mau tahu ya. Sampai Mauta ya. Sampai mau Dan ini adalah program baru di studio baru juga. di studio baru juga. Keren banget. Gimana studionya menurut Lydia nih? Bagus, luar biasa. Bagus ya? Terang, putih gitu ya. Dan yang spesialnya, Hah? alhamdulillah kita hari ini mendapatkan penghargaan, Penghargaan, ya bisa disebut penghargaan dan luar biasa spektakuler karena Oke. studio terbaru kita, yaitu tempat podcast TVRI Sumatera Barat Tampe Maota itu diresmikan langsung. Tuh, gue deg-degan sih mau menyampaikan ini. Karena orang yang meresmikan ini bukan orang sembarangan ya. Bukan loh, luar biasa loh. Kita dapat penghargaan yang sangat luar biasa. Iya, gue jadi grogi nih. Jadi deg-degan sih sebenarnya. Studio kita ini diresmikan langsung bersama Bapak Dirut ya? Bapak Dirut kita. Direktur Utama TVRI. Iya, sudah ada di depan kita. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iman. Iya. Terima kasih udah diundang ya. Kita loh Pak ya. Terima kasih udah meluangkan waktu. Iya. Bapaknya bisa hadir ke sini untuk meresmikan langsung studio podcast ya kita nih Pak. Ya, apa kabar Pak Iman? Baik. Saya juga impress nih, studio bagus Wih. banget ya. Kelihatan apa ya, trennya kena lah ini, putih dan desainnya, setupnya bagus, backdropnya bagus. Jadi saya pikir studio Tampe Mauta ini ya bisa jadi sebuah studio yang menjadi kebanggaan TVRI ya. Amin. Khusus Sumatera Amin. Barat ya. Iya, siap. Tangan dulu deh, luar biasa. Ini tadi lancar ya Pak perjalanan dari Jakarta ke Kota Padang ya Pak? Nggak tahu, saya tidur di pesawat ya. Nyampe udah nyampe Iya. sini aja. Iya. Tapi iya. lancar. Lancar lah ya. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak sehat ya Pak ya. Sehat terus. Saya 2 tahun setengah di TVRI, alhamdulillah nggak pernah sakit, jadi terus kerja Wih. terus. Yes, nggak pernah sakit ya Pak? Nggak pernah sakit, nggak pernah cuti juga gitu ya. Jadi Berarti Bapak bahagia terus selama Iya. 2,5 tahun ini menjalani hari-harinya untuk TVRI ini. hanya Pak? Tuhan yang tahu lah ya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita yang melihat gitu Pak. Iya. Gimana Pak 2,5 tahun menjalani pekerjaan sebagai Dirut TVRI ini? Ya, saya senang ya, dalam arti ya passion saya juga di dunia kreatif. Saya dulu konten kreator, filmmaker, jadi ketika masuk TVRI, saya pikir saya punya banyak ide dan gagasan yang bisa saya terapkan, dan kebetulan teman-teman di TVRI juga sangat adaptif, kolaboratif, dan yang penting juga punya semangat yang sama. Dan kalau kita lihat 2,5 tahun terakhir ini, banyak sekali perubahan di TVRI. Iya. Oke. Layarnya bagus, program-programnya mulai disukai publik. Iya. Bahkan kemarin kita punya program Pancasila Jiwaku, itu juga sambutannya bagus. Betul. Kemudian secara share audiens juga bagus, dan tidak hanya itu aja. Jadi kita juga mengembangkan media baru. Jadi banyak perubahan-perubahan, dan tentu saja dengan apresiasi perhatian dari pemerintah gitu ya. Jadi mau nggak mau TVRI kelihatan lah ya, dan itu Iya. sudah diakui juga kok gitu. Benar. Itu tidak terlepas kerja kerasnya dari Bapak Iman Proteseno. Iya. Semuanya kerja keras. Semuanya. Semuanya. Termasuk passion Bapak nggak sih sebagai Dirut nih? Enggak juga sih sebenarnya sih. Oh, enggak juga ya? Karena kalau dilihat kan ya siapa yang bisa menebak tiba-tiba Oke. saya di sini ya gitu. Jadi mungkin udah tangan Tuhan menentukan, jadi ya udahlah. Tapi ya saya punya mimpi nanti suatu saat saya kembali ke film lagi.
buat Oh, film oke. lgitu. Oke. Kan saya di TVRI nggak selamanya kan ya. Oh enggak selamanya ya Pak? Nggak selamanya dong. Saya juga selamanya. Nah, gitu. Tapi Bapak ada- mau balik ke film lagi, ada nggak nih rencana TVRI mau bikin Film film? gitu. Harusnya begitu, karena kan kita kan masuk OTT ya. Jadi Oke. nanti ke depan ini, bukan ke depan ini, saat ini TVRI sudah harus mempersiapkan untuk platform yang baru ya. Di mana-mana semua TV sudah punya sekarang OTT-nya. Ya. Kita lihat di MTech Group ada video, kemudian di MNC juga ada, di Trans ada Transvision. Jadi semua sudah punya OTT, Molan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tren sekarang ini, data dari Nielsen itu ada penurunan jumlah penonton TV, tapi di sisi lain peningkatan jumlah yang nonton OTT gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus berubah. Dan salah satu konten dalam OTT yang menjadi penarik untuk viewers adalah film. Betul. Jadi mau nggak mau TVRI harus buat konten hiburan dalam bentuk ya film, miniseri dan sebagainya. Gitu. Dan itu kalau kita lihat selain film di dalam bentuk miniseri, kalau kita membuat film layar lebar ya bisa aja gitu, boleh aja gitu. Oke. Kalau kita lihat di BBC ya, BBC juga buat layar lebar. Kayak film misalnya Tomb Raider, Lara Croft. Itu salah satu PH-nya, produsernya adalah BBC. Kanal TV di Perancis juga buat film gitu. Jadi kalau TVRI buat film ya nggak apa-apa gitu. Bahkan Iya. kalau kita lihat zaman dulu ya, sejarah perfilman nasional dulu ya, itu kayak sineas Teguh Karya, Syuman Jaya, itu juga mereka buat film di TVRI gitu. Oh, oke. Kalau Bapak pribadi nih, film favorit sepanjang masanya apa? Wah, banyak ya sebenarnya. Banyak ya? Jadi kan taste-nya beda-beda ya. Iya. Tapi saya suka film sejarah. Sejarah. Saya suka film dengan setting sejarah. Saya suka. Gitu. Tapi yang kita dengar kalau Bapak Iman itu adalah dulu seorang sutradara. Iya. Iya. Dan pokoknya nih Pak Iman nih anaknya film banget, seni banget gitu. Sebenarnya Betul. dari mana sih Pak jiwa seni Bapak itu terbangunnya? Apakah sejak kecil dari orang tua atau gimana? Enggak, ya itu mungkin proses perjalanan hidup aja ya. Hah? Kalau zaman saya dulu kan, saya sekolah di hukum di UI. Oh, Ya, kalau zaman saya dulu, kalau orang masuk jurusan seni, itu dianggap madesu, ya, masa depan suram. Oke. Zaman dulu ya, Iya. ya orang tua kita ngapain sih masuk sekolah seni, ngapain sih masuk film? Gitu. betul, Nah. betul. Zaman dulu ya, Zaman dulu, iya. zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang justru orang seni, orang multimedia, orang dengan background film, justru yang duitnya lebih banyak gitu ya. Tapi itu ada perubahan itu. Itu saya baca sendiri di majalah Forbes di Amerika itu ada perubahan tren. Jadi kalau zaman dulu ibu-ibu tuh kalau cari menantu yang MBA, lulusan MBA gitu ya. Tapi zaman sekarang ibu-ibu cari menantu di Amerika yang lulusan film. Jurusan film. Film gitu. Jadi ada perubahan tren. Ada perubahan tren. Nah, jadi artinya zaman sekarang itu ya untuk industri kreatif film ya udah menjadi mata pencaharian layak lah ya. Iya, betul. Terus di mana kalau dari hukum titik baliknya Bapak bisa? Tapi karena itu kan ya ada proses ya. Memang dari dulu saya suka moto. Suka motret. fotografer ya, Pak? Motret, terus ya macam-macam lah. Jadi saya suka motret dan jadi waktu saya kuliah saya juga kerjaan sampingan saya itu buat desain grafis cover kaset dulu. Oh. Zaman dulu Kaset pakai yang kaset. masih- Ya, kan ada sampul covernya. Iya, Nah, iya. saya buat desain grafisnya. Iya. Lydia tuh masih ikutin tuh zaman itu. Saya Iya. udah enggak. Maksudnya lu apa? Maksudnya gue lebih tua gitu maksudnya dari lu. Iya, Enggak semua orang tahu. dong. Oh gitu, berarti dari fotografer ya Pak ya? Ya, habis itu ngalir aja akhirnya terjun ke Terus ilmu hukumnya ditinggalin tuh Pak? tinggalin. Tapi masih kepake. lah. Masih kepake lah, Pak, ya? Di TVRI kepake sekali gitu ilmu hukumnya gitu. Karena saya akan banyak melototin kontrak-kontrak dan perjanjian dan segala macam. Betul, karena tidak hanya terlepas untuk layar aja ya Pak ya. Gitu. Selain dari orang tua tadi Pak, nih apa sih hambatan Bapak untuk menuju hingga seperti sekarang ini kan udah sukses, udah jadi dirut gitu. Ada nggak sih Pak hambatannya Nggak ada yang Bapak hambatan. lalui? Nggak ada sama sekali, Bapak merasa nggak ada hambatan? Maksudnya hambatan apa nih untuk menjadi mencapai dirut? kesuksesan? Oh, ya itu kan dengan ya orang kan tiap orang beda-beda ya. Tapi Hah. saya pikir tiap orang harus punya passion itu yang jelas ya. Hah.
Jadi kalau harus punya passion, punya motivasi, dan ya harus kerja keras itu. Ya hambatan itu dalam proses itulah. Bagaimana kita menghadapi rintangan-rintangan ketika kita menuju ke suatu arah itu. Tapi nggak ada tuh pengalaman yang signifikan Bapak inget terus, nih saya dulu pernah ditolak ini, ditolak itu, nggak pernah ya? Ya ada lah. Ada. Kalau saya kalau buat film kan dulu saya banyak dibuat film iklan ya. Itu kan banyak penolakan juga awalnya kan. Tidak mudah itu kan untuk mendapat kepercayaan klien kan. Tiba-tiba untuk megang sebuah produk, Betul. katakanlah produk gudang garam lah, atau rokok atau apalah gitu kan. Biasanya mereka spend besar sekali kan untuk buat itu. Itu kan nggak gampang untuk mendapatkan itu. Berapa kali penolakan. Ketika saya buat layar lebar juga nggak mudah juga. Bagaimana mendapat kepercayaan dari pemilik studio untuk mempercayakan budget sekian miliar, bisa saya eksekusi dengan baik. Ya pertama-tama jadi ditolak juga gitu, tapi kan kita nggak pernah menyerah kan gitu. Nah, dari banyak backgroundnya Bapak nih yang udah kita dengar tadi, bagaimana sih Bapak bisa cepat memahami kondisi TVRI Pak ketika Bapak jadi dirut ini? Sebenarnya sih saya kan juga penonton TVRI ya sejak kecil ya, jadi kita paham sekali ya. Bagi saya generasi yang lahir dari kecil ya kita hidup dan menonton dengan TVRI gitu ya. Tahun 80-an kita udah menonton misalnya Lost Man di TVRI. Ya, ketika saya kecil kita nonton Unyil. Jadi ya kita paham sekali gitu dengan TVRI dan kita juga hidup dalam dunia dalam industri kreatif ya. Kita bisa membuat perbandingan lah. Kira-kira TVRI butuhnya ini sebenarnya. Kekurangannya ini, TVRI harus begini. Jadi sebenarnya sih ya nggak terlalu sulit-sulit juga. Ya kebetulan karena background saya juga di produksi ya, jadi sedikit banyak mengerti lah gitu. Karena kan pada ujungnya kan buat masyarakat kan yang dilihat layar ya. Betul. Masyarakat nggak peduli TVRI nanti pegawainya pegawai negeri kah, pegawainya kontrak, pegawainya dapat tunjangan kinerja, nggak peduli. Yang dilihat cuma layar aja gitu. Layarnya bagus, TVRI bagus. Layarnya jelek ya TVRI, mendingan ditinggalkan lah, kita pindah ke TV yang lain gitu. Apa yang paling Bapak fokusin waktu pertama kali masuk TVRI? Yang Bapak paling perhatiin nih kayaknya mesti diubah atau? Ya pertama pasti layarnya dong. Pasti layarnya kan kita waktu itu masih belum punya pola siaran yang benar-benar ajak ya, atau yang benar-benar konsisten. Pola siaran masih agak berantakan ya, itu harus kita rubah gitu. Kan punya trik tersendiri ya. Kan sebuah program disiarankan jam sekian harus ada strateginya gitu. Nggak asal main taruh aja program ini. Nggak bisa gitu kan. Kita harus ngelihat kompetisi di luar. Untuk jam yang sama head to head dengan program apa di TV lain, kita harus tahu dong. Itu yang harus kita perbaiki. Untuk menarik ini ya Pak, untuk menarik perhatian dari pemirsa. Itu yang paling penting gitu. Nah, selain dari ruang lingkup TV atau seniman, ini Bapak punya hobi lain nggak sih, Pak? Saya suka nyelam sebenarnya. Saya penyelam. Saya diver instructor saya sebenarnya. Udah profesional juga, Pak? Sudah profesional. Saya juga suka nyelam, Pak. Nyelam pikiran. Nyelam apa? Nyelam pikiran. Tapi setelah saya jadi dirut, saya nggak pernah nyelam lagi karena nggak ada waktu. Nggak ada waktu ya, Pak ya. Oh gitu. Tapi sebelum jadi Berarti terakhir kapan, Pak? Saya 2 tahun sebelum jadi dirut, saya keliling dunia untuk motret hiu. Wih, itu Bapak keliling dunia sambil nyelam tuh? Nyelam. Jangan. Enggak lah, maksudnya. Naik kapal ya? Iya, nanti kalau udah itu baru motret ya. Oh gitu. Saya waktu itu suka motret hiu. Wih, itu kan resikonya lumayan gede, Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Berarti Bapak sosok seorang yang penuh suka tantangan gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin ya. Bukan mungkin, memang kayak gitu Pak. Gak ada yang berani soalnya. Kalau kamu berani gak potret hiu yang kayak gitu? Sebelum saya motret saya udah dipotret dulu sama hiunya. Gitu. Iya. Tapi pernah ketemu sama kayak gitu nggak Pak? Maksudnya waktu lagi nyelam, lagi motret? Ya ada hiunya lah, nggak ada. Nggak, maksudnya ada kejadian-kejadian yang gitu. Bapak disenggol sama ekor hiu gitu mungkin nggak ya? Ya ada sih, ada. Ada ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting tenang aja lah, tenang. Oke. Karena prinsipnya mereka tuh nggak menyerang manusia karena mau dimakan gitu. Nggak ada. Jadi itu sesuatu yang bullshit lah. Kalau orang bilang hiu tuh makan manusia, enggak gitu. Mereka tuh misalnya
kayak di Australia, mereka tuh menggigit yang orang main surfing itu karena dipikir dari bawah tuh kayak anjing laut gitu. Iya. Oh. Kayak anjing laut. Jadi jadi pikir bukan karena dia mau makan manusia, enggak. Jadi kalau ketemu ya biasa-biasa aja. Oh gitu. Sepanjang mereka nggak terprovokasi ya, kena darah, Nggak kepancing gitu ya Pak ya? kena bau darah Iya, atau iya. kita ganggu ya nggak akan itu. Oh. Berarti Bapak udah pahami dulu ya Pak tentang hiu itu Iya. sebelum Bapak nyelam gitu. Udah kemana aja Pak? Saya ke Galapagos, Costa Rica, Afrika Selatan, South Africa, Australia, Bahama, terakhir ke Maldives. Banyak Tahu juga ya? nggak? Tahu nggak di mana aja itu? Tahu, cuman nggak mungkin pernah ke situ sih. Kalau orang-orang kayak kita. Kalau iya bener. Bapak ntar kalau ketemu hiu lagi saya titip salam deh sama dia. Kalau ada Kan rencana. udah nggak ada gitu. lagi nyelam ya Pak Oh, ya? nggak ada ya? Kalau di Indonesia nggak ada hiunya gitu. Di Indonesia nggak ada. Beda. Makanya saya keluar negeri karena di Indonesia hiunya jinak. Oh, pantesan jadi gulai sampai pasaman. Di Indonesia hiunya hiu karang rata-rata. Oh, Iya. hiu karang. Hiu karang. Jadi mereka cenderung kecil dan ya nggak ada yang predator ya. Iya. Kalau di luar negeri kan yang great white, tiger shark, bull shark itu yang gede-gede besar-besar gitu. Oh, Di gitu. Indonesia kecil-kecil hiunya. Jadi takut ya sama manusia. Tangan manusia, kita yang makan ya Pak. Jadi Pak waktu selama pengalaman Bapak menyelam itu pernah nggak sih Pak ketarik ke apa? Ke Arus. ya. Ya berapa kali ya. Udah ya Pak? Udah antara hidup dan mati. Serius Pak? Serius ya. Itu gimana Pak ceritanya? Ya kalau dalam laut tuh ada yang namanya down current ya. Iya. Jadi down current itu arus yang ke bawah narik. Ya, jadi indikasinya kalau kita menyelam begitu ini kan kita ada oksigen ya. Heeh. Kan gelembungnya ke atas nih. Iya. Kalau gelembungnya ke bawah berarti ada down current gitu. Jadi tiba-tiba gelembung ke bawah ini ada down current. Kita ketarik ke bawah. Tapi Banyak yang Bapak- meninggal. Hah? Tapi waktu saat itu Bapak yang Bapak rasakan Bapak panik apa gimana sih? Kan Ya nggak pas bisa ketarik ngomong, ya, tolong, gitu. ya pas ketarik kan 30 meter, 40 meter, 50 meter gitu kan. Ya kita pegangan sama cari karang atau apalah terus merayap ke atas gitu. Ya tergantung skill sih. Ada beberapa yang meninggal banyak juga sih. Wow, ngeri juga ya. Ada nggak tuh Pak tips kalau misalkan lewatin daun karen itu? Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita secara logika kalau dari atas kita ngelihat kalau air yang muter-muter gini ya itu ada Iya. down current. Ya, Oh, jangan iya. nyemplung ke situ gitu. Hindarin gitu ya Pak. Hindarin. Hindarin gitu. Gitu tipsnya. Ya kita cari tempat yang aman gitu. Kita kan sebelum nyelam juga melihat kita analisa dulu lokasinya gitu. Iya. Oh, Analis oke. Kemudian kita lihat kalau memang tempatnya berbahaya ya jangan dipaksa. Iya. Terus yang kedua kita harus pakai local guide. Yang udah ngerti ya Pak ya? Ya, jadi Dengan bagi lingkungan. mungkin saya instruktur ya. Nah, Tapi kalau saya menyelam di daerah Sumatera Barat saya nggak ngerti di lokasinya di mana gitu. Jadi nggak boleh sok tahu gitu. Iya benar. Jadi harus ambil local guide orang Sumatera Barat yang tahu lokasinya yang bisa menemani gitu. Kan oke. dia tahu tikungannya, ada gangnya, ada selokannya gitu. Iya. Kita kan orang luar nggak tahu. Kadang-kadang orang banyak yang teledor, sok tahu, Iya. merasa udah bisa, pas sampai bawah dia ya Iya, nyasar benar, lah benar. apa-apa. Tapi Bapak pernah nggak nyelam di Sumatera Barat? Belum pernah sih. Oh, belum pernah ya. Bapak seberapa sering sih ke Sumbar nih kalau boleh tahu? Oh, saya sering sih di sini sih. Oh, sering? Sering. Apa yang paling Bapak suka? Wisata kuliner kah atau Ya kuliner sih. Apa tuh? Apa Pak? Tadi saya makan pau piaman. Saya selalu ke sana makan. Oh. Berarti kayak gulai-gulai. Kepala ikan ya. Kepala ikan gitu ya Pak ya. Saya juga pintar Pak masak kayak itu. Gitu ya. Bapaknya kayak bilang gitu ya kayak. Tapi mohon maaf nggak penting kata bapaknya. Gak percaya gitu. Lihat aja saya nggak percaya Pak ya kalau saya pintar masak gitu ya. Gitu ya. Bapaknya percaya, cuman lebih percaya restoran Padang. Wis, luar biasa gitu. pengalaman Bapak. Jadi nggak nyangka ya, Ya. seorang Bapak Imam Brotusimo yang mempunyai hobi nyelam gitu kan, mengelilingi dunia untuk mencari hiu, motret hiu, ternyata jadi di Rut TVRI loh. Luar biasa. Bener. Berarti Bapak udah nggak nyelam sama sekali? Ada rencana lagi nggak Pak, untuk balik ke laut gitu? Ada dong pasti. Oh, ada lah Pasti ya. ada lah. Siap. Walaupun hanya sekedar sekali-sekali gitu Iya. ya Pak ya. Di Sumbar dong Pak sekali-sekali. Ajak kita Pak kalau ke Sumbar Pak, kita jadi. Ajak saya aja Lydia, nggak usah. Saya juga dong Oh, Pak. oke, gitu. oke. Setidaknya Mau juga saya ngeliat ternyata. dari atas aja. Tuh. Oke, kita ngomongin soal TV lagi nih. Kalau dilihat sekarang nih Pak, kalau Sadik pribadi atau mungkin Lydia juga, kan udah berkurang ya Pak ya yang nontonin TV.
kita tahu semua gitu, pada nonton YouTube, Iya. TikTok Iya, gitu kan, iya. apalagi Lydia sering banget bikin TikTok tuh yang Jangan. menurut Bapak tanggapannya gimana Pak sebagai Dirut TVRI? Ya kita tidak bisa menghindari tren ini ya. Itu udah sebuah keniscayaan bahwa konvergensi digital pasti terjadi gitu. Oke. Dan ya sekarang pintar-pintarnya kita TVRI untuk menyikapi perubahan zaman ini. Gitu. Iya. Jadi artinya kita nggak bisa melawan ya, kita ikut arus aja. Kita juga membuat konten-konten seperti itu. Maka TVRI kan juga punya TikTok. Gitu. Ya. Oke, ya. Followernya jutaan loh TikTok TVRI loh. Wow. Udah jutaan. Iya, Jutaan, betul. bener. Jadi kita juga buat media baru, kita punya YouTube. Jadi sesuatu yang nggak kita bisa hindari lah. Iya, salah satunya podcast ini ya Pak. Salah satunya podcast ini. Salah satunya podcast. Jadi ini. justru kekuatan kita di sini nanti. Kita sinergi antara terestrial sama untuk di media baru. Oke, semoga bertahan ya podcast ini. Mudah-mudahan bertahan. Karena ini kerjaan saya. Iya, karena ini kerjaan Sadik kan. Iya. Ada masukan nggak Pak untuk podcast khusus untuk TVRI Sumatera? Ya sebenarnya untuk podcast di sini cobalah untuk undang teman-teman konten kreator, YouTuber, Oke. diundang ke sini. Jadi ada kolaborasi. Gitu. Jadi Iya. saya rasa ini bagus ya, karena mereka juga bisa masuk ke audiens TVRI, kita bisa masuk ke viewersnya mereka gitu. Dan kalau kita lihat kolaborasi ini sudah menjadi sebuah keharusan juga ya. Betul. Jadi dan teman-teman TVRI juga butuh konten juga gitu. Ya. Dan teman-teman YouTuber juga mungkin butuh tempat untuk dia bisa tampil selain di YouTube gitu ya Pak ya. Oke. Tapi alhamdulillah itu semua udah kita laksanakan satu persatu sih Pak. Salah satunya Sadik termasuk YouTubers di Waduh. Kota Padang, Sumatera Iya, Barat. cuman belum besar Pak. Udah Pak, udah besar Pak. Deh, Kita, Pak, lebih dari besar lagi hiu yang Bapak temui. Kayaknya ya. Kayaknya Iya, sih. Sadik itu namanya udah ini alhamdulillah di YouTube. Tapi Sadik tuh akan membuat podcast sampai Mawata ini sebagai tempat bermain karena lihat kursinya kursi gaming. Iya, iya. Biar menarik mungkin gitu ya Pak untuk menarik Iya. perhatian gitu. Tempat Apalagi bermain. anak-anak milenial gitu. Kalau Bapak punya channel YouTube nggak Pak? Saya punya YouTube ya, cuman isinya ya bukan YouTube kayak YouTuber nggak ada, Oh, gitu. Hanya karya-karya saya, Oh gitu. karya-karya film iklan saya, film dokumenter saya, Oke. kayak gitu aja. Nah kalau dari TVRI Padang nih, kan TVRI Sumbar, selain podcast, ya TVRI Sumbar kan selain ada podcast juga ada program-program Ya. yang baru ya. Kita Gitu juga ada ya. kemarin ngeluarin program terbaru yaitu sitkom Pak. Udah pernah lihat belum? Udah. Ada saya berdua di sini. Kita berdua di sini Pak. Ini kita Saya udah lihat. promo juga nih Promo Pak ya. untuk diri kita berdua ya. Kira-kira Bapak nonton nggak gitu? Nonton. Nonton Itu ya, Pak? itu bagus kalau dibuat sebuah jadi program yang rutin ya. Iya. Jadi nggak hanya sitkom juga, program-program yang lain ya. Hmm. Terutama program hiburan ya. Iya. Ya. Kan di Sumbar ini punya tradisi tradisi hikayat yang melegenda ya, Siti Nurbaya dan Iya. sebagainya. Iya. Coba diangkat lagi lah itu. Kita angkat. Dibuat lagi dengan konteks kekinian. Iya, kita kemas dengan konteks. Iya, dulu Iya. TVRI nasional itu pernah punya program Siti Nurbaya terkenal banget dulu. Zamannya Novia Kolopaking dulu. Iya. Kamu mungkin belum lahir kali. Belum. Eh, Atau saya Tegas banget ya, belum. ya nggak mau dibilang tua sih. dari atau tadi. Sayekti Hanafi. Iya. Oke. Itu coba diangkat lagi itu. Hmm. Itu pasti keren banget lah. Siap. Oke. Tapi Tolong- syutingnya jangan di Padang, di Solok sana. Oh. Yang ada rumah gadangnya. Pedesaan gitu. Iya. Iya, Suasana iya. pedesanya Ah. gitu. Kalau di Padang syutingnya ya kayak kota besar umumnya. Jadi Iya, memang kita angkat itu sebagai kayak kejadian sebenarnya gitu, tapi Iya. kita kemas lebih menarik lagi. iya, cuman ya tetap kayak Siti Nurbaya gitu. Iya. Dulu kan ada siapa? Ada Him Damsik ya kalau di TVRI. Iya. Iya. Novia Kolopaking sama ada Him Damsik gitu. Jadi Kalau Bapak sendiri ngomongin soal karya-karyanya, yang paling Bapak suka apa dari karya Bapak sendiri? semua saya suka lah. Karena itu kan passion ya. Oh sama, saya juga semua Jadi saya suka. saya ngerjain dokumenter, ngerjain iklan, ngerjain film cerita, FTV ya semua saya suka lah. Itu passion saya lah. Tapi nggak ada yang paling menonjol yang ada di pikiran Bapak gitu? Ya kalau yang paling menonjol mungkin layar lebar ya, karena itu kan proses kerja yang nggak bisa dibilang sebentar, itu bisa setahun. Jadi mau nggak mau benar-benar ya punya memori lah gitu. Ya. Pasti. Oh, Biasa. oke deh.
Ya udah banyak nih pertanyaan kita yang sudah dijawab sama Bapak Imam Iya. Rusino. Tapi kita masih punya segmen berikutnya nih yang lebih menarik lagi. Ya kan? Benar ya Sadik ya? Oh, ada segmen juga kalau Ada podcast. segmen, ini kan segmen pertama udah Oke, ya. oke, oke. Kita masih punya segmen berikutnya. Tapi sebelum Benar. kita lanjut ke segmen berikutnya, Hah? kita mau nyaksiin yang mulia berikut ini. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya.